Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ica Handayani dengan NIM 22017020 dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Kajian Karya Sastra dengan Pendekatan Objektif dan Teori Strukturalisme. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang teori strukturalisme. Teori strukturalisme termasuk teori sosiologi modern dan postmodern. Hal ini dikarenakan perkembangannya. Teori ini terus dikembangkan dan menjadi teori post-strukturalisme. Strukturalisme sendiri merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai struktur yang sama dan tetap. Oke, selanjutnya yaitu mengenai ciri khas dari strukturalisme. Yang pertama yaitu pemusatan deskripsi dalam keadaan aktual objek melalui penyelidikan. Yang kedua yaitu penyingkapan sifat-sifat intrinstiknya, tidak terikat oleh waktu. Lalu selanjutnya adalah penetapan hubungan antar fakta atau unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Selanjutnya mengenai sejarah strukturalisme. Teori strukturalisme memiliki latar belakang sejarah evolusi yang cukup panjang dan perkembangannya secara dinamis. Strukturalisme menentang teori mimetik yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan dari kenyataan. Lalu menentang teori ekspresif yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang, dan juga menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Dalam perkembangannya, terdapat banyak konsep dan istilah yang berbeda, bahkan saling bertetangga. Misalnya, strukturalisme Perancis yang terutama diwakili oleh Roland Barthes dan Julia Kristeva mengembangkan seni penafsiran struktural berdasarkan kode-kode bahasa teks sastra. Melalui kode bahasa itu diungkap kode-kode retorika, psikoanalitis, dan sosiokultural. Mereka menekankan bahwa sebuah karya sastra harus dipandang secara otonom. Selanjutnya itu mengenai jenis-jenis dari strukturalisme. Pertama yaitu strukturalisme formalis. Istilah formalis berarti cara pendekatan dengan ilmu dan kritik sastra yang mengesampingkan data biografis, psikologis, ideologis, sosiologis, dan mengarahkan perhatian kepada bentuk karya sastra itu sendiri. Strukturalisme seringkali digunakan untuk menyebut model pendekatan ini karena mereka memandang karya sastra sebagai suatu keseluruhan dan struktur yang utuh, serta otonom berdasarkan paradigma struktur kebahasaannya. Yang kedua yaitu strukturalisme dinamik. Kajian strukturalisme dinamik yaitu kajian dalam rangka semiotik yang artinya karya sastra dikaitkan dengan sistem tanda. Tanda yang mempunyai dua dengan fungsi yaitu yang pertama otonom, yakni tidak menunjukkan di luar dirinya. Dan yang kedua yaitu informasional, yaitu menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Lalu selanjutnya mengenai teori formalisme.
Dalam ilmu sastra, formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra yang mengutamakan bentuk dari sastra yang meliputi teknik pengucapan, meliputi ritma, akuistik atau bunyi, aliterasi, asosiasi, dan sebagainya. Kata-kata formal dan bukan isi serta terbebas dari unsur luar seperti sejarah, geografi, konteks, budaya, dan sebagainya. Sehingga sastra dapat berdiri sendiri atau otonom sebagai sebuah ilmu yang terbebas dari pengaruh ilmu lainnya. Selanjutnya, tujuan dari teori formalisme, yaitu untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut sehingga dapat menjalin keutuhan bentuk dan isinya dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puitika, asosiasi, dan oposisi. Lalu selanjutnya akan membahas tentang teori strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik ini merupakan teori di bawah payung sosiologi sastra. Strukturalisme genetik lahir dari seorang sosiolog Perancis yang bernama Lucien Goldman. Kemunculannya disebabkan karena adanya ketidakpuasan terhadap pendekatan strukturalisme yang kajiannya hanya menitik beratkan pada unsur-unsur intrinsik tanpa memperhatikan unsur-unsur ekstrinsik karya sastra, sehingga karya sastra dianggap lepas dari konteks sosialnya. Strukturalisme genetik mencoba untuk memperbaiki kelemahan pendekatan strukturalisme, yaitu dengan memasukkan faktor genetik dalam memahami karya sastra. Strukturalisme genetik ini biasa juga disebut dengan strukturalisme historis, yang menganggap karya sastra harus dianalisis dari segi historis. Selanjutnya itu pendekatan objektif. Pendekatan objektif sendiri adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan, diperjelas oleh Hasanuddin. Pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme, sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Lalu selanjutnya adalah mengenai ketepatan menerapkan pendekatan objektif dan teori strukturalisme dan formalisme dalam mengkaji karya sastra. Yang pertama yaitu membahas tentang penerapan pendekatan objektif dalam menganalisis karya sastra dalam bentuk puisi. Dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. Yang kedua yaitu mengkaji keterkaitan makna antara unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga itu mendeskripsikan fungsi serta hubungan antar unsur intrinsik karya sastra yang bersangkutan. Dan adapun langkah-langkah dalam menelaah puisi dapat melalui tahap-tahap yang dikemukakan oleh Waluyo. Yang pertama yaitu tahap 1, yaitu menentukan struktur
struktur karya sastra. Dan yang kedua adalah menentukan penyair dan kenyataan sejarah. Lalu selanjutnya adalah menelaah unsur-unsur, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu sintesis dan interpretasi. Dengan 4 tahap tersebut, diharapkan puisi dapat dipahami sebagai struktur dan sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Lalu selanjutnya mengenai penerapan teori strukturalisme sebagai landasan berpikir dalam penulisan puisi, yaitu penulisan puisi dengan berlandaskan teori strukturalisme. Berarti dalam penulisan puisi memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi, baik unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi yaitu tema, perasaan, nada, dan suasana serta amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik puisi yaitu diksi, kata konkret, bahasa figuratif, rima atau ritme, dan tata wajah atau tipografi. Lalu selanjutnya mengenai penerapan teori formalisme dalam menganalisa karya sastra, mencakup dua jenis, yaitu yang pertama analisis puisi. Dalam analisis puisi ini, tahapan yang dilakukan adalah pembacaan secara seksama, pencarian frasa atau kalimat yang berbeda frasa atau kalimat sehari-hari, dan memberikan tafsir terhadap frasa atau kalimat yang unik tersebut. Yang kedua yaitu analisis prosa. Dalam analisis ini, tahapan yang dilakukan adalah identifikasi motif, pengelompokan motif-motif, dan pembuatan peta motif yang membentuk karya menjadi satu kesatuan. Baiklah, sekian dari materi yang saat ini saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.